Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Puji Tuhan. Tentunya kabar kita semua sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda dan diberkati Tuhan. Pagi ini saya ingin menyampaikan renungan kasih karunia dengan judul Hidup sebagai Ahli Waris. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14, demikian bunyi firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Anda dan saya adalah ahli waris kemakmuran, sebab Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Apa saja sih? Kemiskinan, sakit penyakit, kematian rohani, dan sebagainya. Makmur artinya saudara punya damai sejahtera, punya kesehatan, punya sukacita, dan juga berkat finansial. Mari kita yakini kebenaran ini, dan mari kita hidup dalam kebenaran ini. Sebab hari-hari ini orang banyak hidup dalam kebenarannya sendiri. Saudara berhak menerima berkat Abraham, sebab di dalam Kristus Anda dan saya adalah keturunan Abraham. Ketahui di dalam 7 janji berkat Allah kepada Abraham, tidak pernah disebut adanya kemiskinan, kemandulan, sakit penyakit. Jadi, mari katakan dengan saya, no more sickness, no more weakness, no more poverty. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi kemiskinan. Amin. Galatia 3:29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sebagai orang percaya, kita semua adalah milik Kristus, karena itu kita adalah ahli waris kemakmuran. 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Yesus kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus yang kaya rela menjadi miskin bagi kita. Pengertian miskin di sini bukanlah miskin secara rohani, tetapi miskin secara jasmani, yaitu secara materi. Karena Yesus tidak pernah miskin secara rohani, sebab Ia tidak pernah berbuat dosa. Jadi Yesus menjadi miskin secara materi, supaya kita diberkati berlimpah-limpah secara materi. Yang percaya katakan amin. Dalam Lukas pasal 15 ayat 11-22, Anda sering mendengar ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Titik kisah ini adalah gambaran hal yang umumnya terjadi pada orang-orang Kristen. Dari kisah ini kita ketahui bahwa anak bungsu terhilang di luar, sedangkan anak sulung terhilang di dalam. Sebab kedua anak ini sama tidak menyadari kedudukannya sebagai ahli waris kemakmuran bapaknya. Ketika keluar dari rumah bapak, hadirat Tuhan, si anak bungsu mengalami kebangkrutan secara rohani. Kemudian disusul dengan kebangkrutan dalam hal-hal lain. Tetapi ketika anak bungsu sadar dan kembali ke rumah bapaknya, ia mengalami pemulihan dan kebangunan rohani. Sebaliknya anak sulung terhilang di dalam rumah bapaknya. Ini adalah gambaran orang Kristen yang suka pelayanan, tapi akhirnya pelayanan itu menjadi sekedar rutinitas. Banyak orang Kristen yang aktif pelayanan karena mengikuti teman-temannya, tanpa ia mengerti tujuan dari pelayanan yang dilakukannya. Akibatnya, hidupnya tidak mengalami perubahan. Bahkan pelayanannya sangat mudah terpengaruh dengan sikon di sekelilingnya. Hidupnya mulai goyah. Bagi anak sulung, solusinya adalah ia harus kembali pada hadirat Tuhan. Maka ia menjadi ahli waris kemakmuran di dalam hadirat Tuhan. Segala jenis kebangkrutan dipulihkan. Tidak ada lagi jenis kebangkrutan di dalam hadirat Tuhan. Semua menjadi kemakmuran. Bahwa apa yang Bapak miliki itu adalah anak miliki. Hari ini ibu bapak saudaraku, apakah Anda sadar mungkin ada sebagian Anda yang hari ini seperti anak bungsu yang menjauh dari hadirat Tuhan. Ketika Anda mengalami masalah, ketika Anda mengalami pergumulan, jangan lari menjauh dari Tuhan, tapi berlarilah mendekat kepada Tuhan. Dan juga Anda yang sedang sibuk dengan pelayanan di dalam ibadah rajin, tahukah Anda bahwa semua yang Bapak miliki kamu punya? Anda punya hak yang sudah dibayar dengan darah Yesus. Miliki kesadaran kebenaran ini. Anda adalah ahli waris, Anda adalah anak. Tuhan Yesus memberkati, bertumbuhlah
dalam gereja yang memberitakan Injil Yesus Kristus berdasarkan kasih karunia. BFA, your church, your home. Amin.